Hai hai hai. Hari ini kita kembali pada tema 6, subtema 1, Masyarakat Peduli Lingkungan, muatan matematika bahasa Indonesia IPS pada pembelajaran yang ketiga. Ayo kita belajar hari ini dengan penuh semangat. Selamat pagi anak-anak yang hebat. Bagaimanakah kabar anak-anak kami? Bapak berharap kita semuanya sehat selalu. Nah, anak-anak kami, kali ini Bapak akan mengajarkan muatan matematika mengenai jarak, waktu, dan kecepatan. Nah, di sini Bapak menggunakan rumusan JKW pada sebuah segitiga. J di sini disebut dengan jarak, K merupakan kecepatan, W merupakan waktu. Nah, bagaimanakah cara menemukan rumus jarak, waktu, dan kecepatan? Nah, di sini Bapak akan menjelaskan cara menemukan rumus jarak, waktu, dan kecepatan dengan mudah. Caranya yang pertama sekali ya, perlu kita perhatikan di sini garis-garis yang ada pada segitiga. Garis yang mendatar ini Bapak beri simbol bagi atau pembagian. Sedangkan garis yang tegak seperti ini ya, Bapak beri simbol perkalian. Nah, yang pertama, jika kita ingin mencari rumus jarak atau ingin menentukan rumusan jarak, maka caranya ialah tinggal menutup huruf J yang ada pada segitiga. Nah, di sini J Bapak hilangkan sehingga yang tinggal ialah K dan W. Maka jarak dapat dihitung dengan rumus K dikali W atau kecepatan dikali waktu. Nah, yang kedua kita akan menemukan rumus kecepatan. Sama halnya, anak-anak kami tinggal menutup huruf K yang ada pada segitiga. Nah, di sini K Bapak hilangkan sehingga rumus untuk menghitung kecepatan ialah J dibagi W. Maka dapat disimpulkan kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, yang terakhir kita akan menemukan rumus menentukan waktu jika jarak dan kecepatannya diketahui. Sama halnya, kita tinggal menutup huruf W pada segitiga. Nah, di sini Bapak hilangkan huruf W-nya. Maka rumus untuk menentukan waktu ialah jarak dibagi kecepatan. Nah, kita masuk pada soal yang pertama. Di sini anak-anak kami boleh melihat dan memperhatikan cara-cara menyelesaikan soal yang berkaitan dengan jarak, waktu, dan kecepatan. Soal yang pertama, Vika naik mobil dengan kecepatan 48 km per jam. Jika ia sudah menempuh perjalanan selama 1 jam 15 menit, maka jarak yang ditempuhnya adalah titik-titik. Nah, anak-anak kami, coba kita perhatikan satuan waktu yang ditentukan pada soal. Di sini satuan waktunya ialah jam dan menit. Sedangkan satuan waktu yang terdapat pada satuan kecepatan ialah satuan jam. Maka untuk satuan waktu yang ditentukan harus kita rubah ke satuan jam. Jadi satuan menitnya tidak ada lagi. Cara
untuk merubah satuan waktu yang telah ditentukan pada soal 1 jam 15 menit, cukup kita rubah satuan waktu yang menit di sini ke satuan jam. Sebab yang ini sudah satuan jam. Cara merubahnya 15 menit sama dengan 15 dibagi 60 jam. Maka 15 dengan 60 dapat kita bagikan sama-sama dibagi 15, maka hasilnya 1/4. 1/4 jam sama dengan 4 dikali 1 dikali 4 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 5/4 jam. Jadi waktu tempuhnya ialah 5/4 jam. Sekarang kita tinggal menghitung jarak tempuhnya dengan rumus. Di sini kita tuliskan kembali rumus JKW pada segitiga, yang mana untuk menentukan jarak dapat kita hitung dengan rumus J kita tutup, maka rumusnya menjadi kecepatan dikali waktu. Lalu kita masukkan kecepatannya yaitu 48 km per jam, kita kali dengan waktunya yaitu 5/4 jam. Nah, di sini anak-anak kami boleh membagikan 48 dengan 4 langsung dengan pencoretan. 48 kita bagi langsung dengan 4, hasilnya sama dengan 12. Lalu jam dengan jam kita coret, karena ini boleh kita coret ya, atas dengan bawah boleh kita coret, atau kita lakukan pencoretan ya, yang hasilnya sama dengan 1. Maka yang tinggal ialah 12 km kita kali dengan 5. 12 dikali 5 hasilnya sama dengan 60 km. Nah, kita masuk pada soal yang kedua. Jarak dua buah kota adalah 360 km. Sebuah mobil dapat menempuh jarak kedua kota tersebut selama 240 menit. Kecepatan mobil tersebut titik-titik kilometer per jam. Nah, di sini untuk mencari kecepatan mobil, anak-anak kami perlu memahami satuan-satuan yang telah ditentukan. Di sini satuan waktu ialah menit. Sedangkan satuan waktu yang diminta pada kecepatan ialah jam. Maka langkah yang pertama, satuan waktu yang telah ditentukan kita rubah ke satuan jam. 240 menit kita rubah ke satuan jam sama dengan 240 kita bagi dengan 60 yang sama dengan 4 jam. Nah, sekarang kita tinggal menentukan rumus kecepatan atau kita tinggal menghitung kecepatan mobil. Rumus untuk kecepatan pada segitiga kita tinggal menutup huruf K. Sehingga rumus kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Jaraknya ialah 360 km, kita bagi dengan waktunya 4 jam. 360 dibagi 4 sama dengan 90 km per jam. Sehingga kecepatan mobil tersebut ialah 90 km per jam. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak kami dapat memahami cara menghitung jarak, kecepatan,
dan waktu. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Salam sehat buat kita semua. Anak-anakku tercinta, marilah kita baca teks berikut ini di dalam hati. Nah, setelah itu, jawablah pertanyaan bacaan berikut.